sini ada bab 1 sistem komputer. Uraian materinya, definisi sistem komputer. Menurut Watt, sistem ialah gabungan dari suatu benda yang nyata atau set of things yang terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling terhubung pada kesatuan atau unity untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut Robert H. Brismer, komputer merupakan suatu alat elektronik yang memiliki tugas sebagai penerima input, memproses input sesuai instruksi, menyimpan hasil dari pengolahan pemerintah atau instruksi dari proses inputan, dan memberikan output berbentuk suatu informasi dari hasil instruksi yang diberikan. Awalnya komputer digunakan untuk proses perhitungan matematika, di mana secara etimologis komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computer yang mempunyai arti menghitung. Nah, di sini dari zaman ke zaman, fungsi penggunaan komputer yang awal sebagai alat untuk perhitungan matematika sekarang terus berkembang menjadi suatu alat yang berfungsi membantu untuk mempermudah pekerjaan kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini, pada umumnya komputer terdapat 3 elemen, yaitu ada hardware, ada software, dan ada brainware ya. Hardware atau perangkat keras sebagai inputan dan outputan, software atau perangkat lunak sebagai aplikasi yang dijalankan sebuah instruksi dari inputan untuk menghasilkan sebuah output, brainware atau pengguna sebagai pemakai untuk memberikan instruksi pada sebuah inputan. Nah, di sini ada contoh input, output, memori, ALU, control unit, dan CPU ya. Fungsi komputer yang beragam tergantung pada pemakai atau brainware-nya. Nah, di sini ada contoh perangkat kerasnya, ada input, ada mouse, printer, ada kamera, mikrofon ya. Nah, ini untuk dalamannya ya, atau data processingnya. Ada data outputnya di sini, data storage ya, dan data movement. Komponen-komponen sistem komputer, ada hardware-nya di sini banyak banget contohnya. Kalian bisa lihat sendiri. Adapun software sistem ya, software itu ada software aplikasi, di bidang industri juga sangat membantu ya. Contohnya pada bidang industri, komputer dimanfaatkan sebagai alat untuk mengontrol mesin produksi untuk menghasilkan produksi yang cepat, efisien, dan efektif. Nah, seperti itu ya contohnya. Bidang niaga juga bisa. Bidang pendidikan apalagi nih ya, bidang biotologi. Nah, sini pokoknya sangat membantu lah ya. Untuk di pertemuan 2, bab 2 software ya. Definisi software itu di kehidupan masyarakat. Istilah software itu perangkat lunak yang sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di zaman sekarang, teknologi komputer sudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Istilah tersebut semakin sering didengar dan dibicarakan karena peran teknologi internet dari sistem komputer yang mengumpulkan informasi yang bersifat offline dan menjadi online, dan ditambah lagi akibat wabah virus corona tahun 2019 yang mengajar ke seluruh penjuru dunia yang memaksakan masyarakat harus memanfaatkan teknologi dari sistem komputer sebagai pengganti mobilitas yang harus secara langsung menjadi pihak langsung yang bertujuan secara langsung menjadi tidak langsung yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus. Nah, memang ya sangat membantu sekali ya di zaman sekarang, karena sekarang serba online ya guys.
Nah, di sini ada user, sistem operasi, hardware, editor, aplikasi lainnya. Ada jenis operating system, DOS, Microsoft Windows, terus ada Unix, Linux, Macintosh, Excel, Microsoft Word ya. Kita lanjut ke pertemuan 3. Untuk bab 3 pengenalan dan dasar-dasar Microsoft Word ya. Pengertian Microsoft Word. Microsoft Office Word. Microsoft Word adalah aplikasi software atau aplikasi untuk pengolahan kata pada produk Microsoft. Word processing atau pengolahan kata yang berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas dapat dilakukan di Microsoft Word, seperti membuat dokumen, amplop, laporan, surat, dan pekerjaan lainnya. Menjalankan Microsoft Word. Pada pojok sebelah kiri bawah, pilih dan klik button Start pada tampilan Windows. Selanjutnya pilih button All atau semua program, kemudian pilih MS Office dan klik atau pilih Microsoft Office Word. Nah di sini ya, tombol Windows-nya sebelah kiri. Itu ada Microsoft Office, terus ada Microsoft Word-nya di sini ya. Untuk gambarannya sini seperti kertas kosong HVS biasa ya. Di sini kalian bisa membuat laporan, surat, dan lain-lainnya ya. Di sini juga untuk bagian-bagian penggunaan dari Microsoft Word ya. Nah, contoh di sini ada paste, file home. Sini juga ada buat merubah huruf atau kata-katanya ya. Banyak banget. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nah, bab 4 pengenalan dan dasar-dasar Microsoft Word lanjutan. Ini lanjutan dari yang tadi sih sebenarnya ya. Nah, itu kayak watermark, page color, page border ya. Ini masih lanjutan yang dari yang tadi sebenarnya. Pengenalan pada Microsoft Word. Nah, di sini kayak untuk membuat gambar juga bisa ya. Nah, kita lanjut ke pertemuan 5. Nah, di sini untuk bab 5, drop cap, bullets, numbering, line spacing ya. Untuk bullet numbering itu ada pada Microsoft Word juga ya. Apa sih bullet numbering? Pada sebuah paragraf terdapat komponen biasanya berbentuk bulatan, lingkaran, atau simbol-simbol lainnya. Penomoran tersebut dinamakan dengan bullet. Selanjutnya angka 1, 2, 3. Mungkin kita sudah familiar dengan penomoran yang ada pada tidak hanya angka 1, 2, 3 dan juga ABC, I1, I2, I3, dan tersebut ya dinamakan dengan numbering. Pembulatan balat, urutan pembulatan sebagai berikut kayak blok tulisan, halaman kerja, klik button bulat, tentukan bulat yang sesuai dengan selera. Nah, ada di sini nih. Menu home sini. Seperti ini bulat library. Contoh-contoh gambarnya di sini ya. Banyak banget simbol-simbolnya yang bisa digunakan di Microsoft Word ya. Nah, banyak banget. Kita lanjut ke pertemuan.
Bab 6 adalah pengelolaan table. Definisi table itu sebuah baris yang bertemu dengan kolom yang diberikan keterangan sel. Table merupakan kumpulan dari berbagai sel. Langkah-langkah membuat table: buka Microsoft Word, masuk ke bagian insert, pilih table, terus insert table, pilih kotak pada table tersebut sebuah contoh 2x2, 3x3, 4x3. Oke ya, maka table akan muncul. Nah, contohnya seperti ini. Insert table. Sini contohnya ya, buatan table menggunakan menu insert. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Contoh 3x3 seperti ini, atau 2x2, maupun sesuai dengan kebutuhan kalian aja ya. Nah, insert table di sini ada fix column with. Sini jangan lupa untuk ngasih numbernya di sini ya. Tampilan setelah di insert table itu seperti ini, nantinya panjang-panjang kolomnya nih. Ya udah ada contoh-contohnya ya, tinggal diterapkan aja. Seperti itu ya. Kita lanjut ke pertemuan 7. Bab 7 membuat surat otomatis dengan mail merge. Ini yang kemarin sudah diajarkan ya. Penjelasan mail merge itu pembuatan beberapa dokumen seperti surat undangan, sertifikat, ID card, atau tanda pengenal dan lain-lain. Di mana mail merge di sini digunakan oleh pengguna yang akan mencetak dokumen tersebut dalam jumlah yang sangat besar dan banyak. Pengguna dapat menggunakan mail merge untuk pembuatan dokumen atau surat dalam jumlah yang banyak dan format isi data yang sama dengan cepat atau efektif. Mail merge ini merupakan fitur dari MS Word yang dapat memudahkan kita dalam membantu pekerjaan pembuatannya. Dibutuhkan 2 dokumen untuk melakukan pembuatan mail seperti ini, antara lain kayak kita harus punya database-nya terlebih dahulu gitu ya di Excel. Nanti kita pindahin ke Microsoft Word seperti itu. Jadi kita harus menggunakan dua dokumen ya. Kegunaannya yaitu kayak ya, fungsinya untuk menggunakan adalah penggunaan yang dalam pembuatan dokumen kerja yang sangat banyak dan dengan waktu yang efisien ya. Contohnya di sini seperti surat undangan, ID card, sertifikat ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya kurang lebih untuk pembuatan mail merge. Contohnya di sini banyak, kalian tinggal ikutin aja. Kita lanjut ke nomor 8. Bab 8 di sini penomoran daftar isi daftar gambar daftar pusaka secara otomatis. Sama di sini juga bisa kita gunakan pada mail merge juga ya, maksudnya penomoran secara otomatis. Nah, di sini contohnya tuh ya. Tinggal masuk ke insert di sini ya, play number situ. Tinggal kalian pilih aja nomornya pengen di sebelah mana, play bawah kanan atau kiri ya. Banyak pilihannya. Nanti tinggal kalian ikutin aja contohnya, jadi udah banyak ya untuk membuat penomoran otomatis seperti itu. Kita lanjut ke pertemuan 9. Bab 9 pengenalan Office Excel ya. Poin materi pengenalan Office Excel adalah pembukaan Microsoft Office Excel dapat dilakukan sebagai dengan cara berikut. Nah, ini contoh buat masuk ke Office Excel ya. Di sini tinggal klik menu window aja, nanti kalian akan bertemu dengan Microsoft Excel di situ ya. Tinggal klik aja buat masuknya. Ini tampilan untuk Microsoft Excel seperti ini ya. Kayak kolom-kolom seperti ini. Banyak kegunaannya seperti Microsoft Word ya, gak jauh berbeda sebenarnya. Cuma di sini dia untuk lebih ke dokumen ya. Kalau untuk Excel ya, banyak ya di sini contoh-contohnya ya, seperti ini.
seperti ini ya. Kita lanjut ke pertemuan 10 deh. Di sini untuk bab 10 mengoperasikan format sel pada Microsoft Office Excel ya. Mengoperasikan format sel pada Microsoft Office Excel, memodifikasi dengan fasilitas tab number, memformat angka seperti itu ya. Seperti ini. Di Excel juga menggunakan rumus atau formula ya, biar otomatis nanti kita tinggal copy aja sebenarnya, tergantung soalnya ya, apa yang mau kalian buat. Nah seperti ini nih, kayak sum, average, terus kayak max, min, seperti ini ya, kontif, banyak banget pokoknya rumus yang digunakan dalam Microsoft Excel ya. Seperti itu ya contohnya. Ini banyak banget tuh contoh-contohnya.